Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Di hari baru hari ini, hari Rabu 30 Maret 2022. Dari Bukit Somakale, sebagaimana biasa, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu bacaan harian Gereja Toraja dari Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, karena Tuhanlah yang memberi kehidupan, Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kami, Tuhanlah yang memberi sukacita, kebahagiaan dalam hidup kami. Sebagai ciptaan kami sadar, kebahagiaan ada pada Engkau saja. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Tuhan menolong kami, mengajari kami, menegur dan mengoreksi kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi peneguhan, menjadi sukacita, menjadi harapan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Senantiasa kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Amin. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama-sama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, bersama Tuhan, kebutuhan tercukupi. Bersama Tuhan, kebutuhan tercukupi. Bapak Ibu saudara-saudara, adalah manusiawi kalau kita khawatir akan masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Adalah manusiawi ketika kita khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan hidup sehari, seminggu, setahun ke depan, 2 tahun ke depan.
Dan karena kekhawatiran itu kita jadi bekerja keras, termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk berusaha, termotivasi untuk menabung untuk masa depan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari bacaan ini. Ketika Tuhan Yesus sebenarnya mengajak murid-murid untuk retret, untuk menyendiri, hanya dia bersama dengan 12 muridnya di Betsaida. Tetapi ketika banyak orang mendengar mereka ada di sana, mereka mengikuti. Dan Yesus memberitakan kerajaan Allah bagi mereka dan menyembuhkan mereka yang membutuhkan penyembuhan. Dan ketika malam sudah datang, murid-murid memeriksa situasi. Di sini tempat yang sunyi, di manakah orang-orang ini akan memperoleh makanan, di manakah orang-orang ini akan menginap, dan karena itu mereka mengusulkan kepada Yesus supaya mereka segera disuruh pulang. Dan disebut di ayat 14 ada 5.000 laki-laki. Itu berarti belum termasuk perempuan yang ikut mungkin dengan suaminya, ikut mungkin dengan saudaranya, atau juga mungkin anak-anak yang ikut orang tuanya. Tapi Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid terpana tentu saja. Dari mana mereka memperoleh makanan untuk orang sebanyak itu? Dan mereka mengatakan di sini hanya 5 roti. Di sini hanya 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Apa arti itu untuk orang sebanyak ini? Ini manusiawi. Dan ini memang secara ilmu pengetahuan pun, secara logika pun tidak mungkin 5 roti bisa dimakan oleh 5.000 orang. Atau bisa 10.000 kalau bagaimana dengan istrinya. Atau mungkin 20.000 orang kalau mereka datang sekeluarga. Tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan dimakan sampai kenyang oleh orang sebanyak itu. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia? Tidak mungkin bagi manusia, tapi sangat mudah bagi Tuhan. Sebenarnya di masa lalu dalam perikop sebelumnya kita juga sudah membaca. Tidak mungkin dan belum pernah terjadi bahwa ada orang yang bangkit dari kematian. Tapi Yesus membangkitkan anak Yairus, anak yang sudah mati, yang sudah diratapi. Tapi Yesus membangkitkan anak Yairus usia 12 tahun. Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun juga pendarahan. Tidak mungkin. Kalau di Injil yang lain disebut dia sudah berusaha ke berbagai tabib, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Harta bendanya habis untuk berobat, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Tapi hanya menjamah, jubah Yesus, ia sembuh. Tidak mungkin dari segi ilmu pengetahuan, dari logika manusia tidak mungkin. Yesus juga mengusir roh jahat dari seorang di Gerasa, orang yang sudah diasingkan. Tapi Yesus mengusir roh jahat dari orang itu. Yesus juga meredakan angin ribut. Pasal 8 ayat 22. Tidak mungkin angin ribut begitu mudah reda. Sampai-sampai murid-muridnya sendiri tidak percaya. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ini perikop 4 hal ini disebut di Lukas pasal 8. Tidak mungkin. Maka tidak mungkin juga bagi murid-murid. Kalau 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang. Atau 10.000 orang. Atau mungkin 20.000 orang waktu itu. Sekali lagi kalau dihitung perempuan dan anak-anak.
Tetapi apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkan roti itu, ayat 16, memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya, dan ayat 17 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Bukan hanya sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bukan lagi 5 roti yang sisa, tapi 12 bakul roti. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin sekali bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin banyak di antara kita bisa memenuhinya dengan anggapan kerja keras, usaha. Tapi banyak hal yang tidak mungkin bisa kita penuhi. Kebutuhan orang sakit untuk sembuh kadang-kadang tidak terjadi. Kebutuhan manusia untuk hidup terus-menerus juga tidak terjadi. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kebutuhan manusia untuk bangkit, untuk hidup kekal, terjamin bersama dengan Dia. Kiranya peristiwa-peristiwa menguatkan kita. Yesus membangkitkan anak Yairus yang usia 12 tahun, Lukas pasal 8, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, menyembuhkan perempuan pendarahan, memberi makan 5.000 orang. Kiranya peristiwa-peristiwa ini yang 2000 tahun yang lalu terjadi, menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi peneguhan bagi kita. Bersama dengan Tuhan, kebutuhan kita pasti tercukupi. Keinginan-keinginan kita mungkin tidak tercukupi karena keinginan-keinginan itu bisa jahat asalnya. Keinginan-keinginan itu bisa membawa kita pada kesombongan. Keinginan-keinginan itu bisa membawa kita pada posisi makin jauh dari Tuhan. Karena keinginan belum tentu kebutuhan. Maka yakinlah bersama dengan Tuhan kebutuhan kita tercukupi. Kebutuhan akan hidup kekal terjamin bersama dengan Dia. Di langit yang baru, bumi yang baru. Tempat yang terindah yang tidak ada dosa dan tidak ada iblis di sana. Nantikanlah tempat ini. Arahkan hati hidup kita kepada tempat itu. Bersama Allah selama-lamanya. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan baik bagi kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan tahu kondisi kami. Kadang-kadang kami khawatir. Kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan kami mungkin kami rasa tidak tercukupi. Tetapi sejarah hidup kami membuktikan Engkau mencukupi kebutuhan kami. Maka kiranya kami makin datang kepada Tuhan. Kiranya tugas tanggung jawab kami mengerjakan dalam takut akan Tuhan, dalam harapan bersama dengan Tuhan, dalam permohonan diberi hikmat kekuatan oleh Tuhan. Kami kerjakan dengan baik. Kami doakan kebutuhan sesama kami, terutama yang menderita, yang miskin, yang tidak ada konflik, yang tidak ada perdamaian, yang ada masalah, yang ada pergumulan dalam hidup. Tuhan tolong kasihani. Yakinkan bahwa Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat. Tuhan siap menolong, Tuhan selalu mengasihi. Berkati negara kami, bangsa kami, berkatilah pemerintah kami. Tolong kami masing-masing, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.